Produk harus diterima oleh lingkungan yang menggunakannya. Standar sistem manajemen lingkungan atau environmental management system merupakan pendekatan manajemen yang struktur dan terdokumentasi dengan baik, serta berkaitan dengan peraturan dan persyaratan pelanggan tentang aspek-aspek lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional. Koleksi praktik terbaik untuk mengatur pengaruh organisasi terhadap lingkungan, persyaratan untuk sertifikasi, kepemilikan kebijakan lingkungan, pengadaan audit program lingkungan. Tujuan standar ISO 14000 adalah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan berkomitmen bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, minimalisasi dampak lingkungan. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan kami bermanfaat. Saya Fendi dan teman-teman yang lain, Mbak Haryati dan Toro. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas penjelasannya. Ada yang mau bertanya? Baik untuk kelompok 3 maupun untuk kelompok 4. Tidak ada, jelas semua atau saya yang bertanya? Mungkin saya Bu yang mau nanya Bu ya untuk kelompok 4 Bu ya. Boleh ya, boleh. Ya, karena itu tadi ada sangat yang menarik sekali itu yang bagian itulah perbaikan kualitas itu Bu. Itu menurut saya itu sangat menarik sekali ya. Ada dua jenis perbaikan kualitas. Yang satu data verbal, yang satunya lagi data numerik ya. Yang satu data verbal kualitatif, yang satu data numerik atau kuantitatif. Strat yang keberapa? Nah ini kayaknya lebih lagi Bu. Nah ini menarik ya. Jadi ini kan kaitannya dengan perbaikan kualitas di sebuah organisasi ya, atau di sebuah company atau perusahaan lah. Nah ini kan ada flowchart, ada brainstorming, ada cause and effect ya. Itu bisa dikasih gambaran nggak sih itu yang seperti apa gitu, data perubahan kualitatif yang misalnya flowchart gitu kan, atau mungkin yang flowchart mungkin udah biasa kita lihat ya, tapi kayak yang cause and effect diagram, affinity diagram, tree diagram itu gimana ya ininya ya, contohnya gitu. Yang data kuantitatif itu mungkin cek ini kali ya, apa namanya, checklist gitu ya. Cuman yang bagian B itu sangat menarik. Kemarin itu diagram. Pengen tahu contohnya apa? Terima kasih. Oke, kayaknya Pareto diagram ada di modul. Di modul ada semua. Ada di modul Pareto diagram, tree diagram. Modul 6.36 ada kayaknya. Ya di modul sih emang ada apa ya? Cuman cara bacanya itu loh, gimana ya? Sangat menarik ya menurut saya, sangat menarik. Data kualitatif sama kuantitatif. Oke, sambil menunggu kelompok 4 mencari jawabannya atau berpikir, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin coba bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Dengan siapa di mana?
dengan Didi di Taiwan. Didi di Taiwan, silakan. Saya ingin coba lebih memahami itu masalah budaya organisasi, Bu. Budaya organisasi itu bisa ditetapkan dari top manager atau manajer atas atau memang terbentuk dari proses kegiatan dalam organisasi itu tersendiri. Oke, budaya organisasi ya, untuk kelompok 3. Soalnya sejauh materi yang saya baca, budaya masing-masing organisasi itu unik dan tidak bisa ditiru secara sempurna oleh organisasi lain. Jadi organisasi itu terbentuk atas keputusan top manager, budaya organisasi itu terbentuk atas keputusan top manager atau berhubungan dengan rencana strategis atau memang terbentuk dari kegiatan yang telah terjadi di organisasi tersebut. Oke. Gimana Didik, sudah jelas? Ya itu tadi Bu, intinya budaya organisasi itu dibentuk dari keputusan top manager atau memang secara alami terbentuk dari kegiatan aktivitas yang ada di dalam organisasi itu. Saya ingin lebih jelas dari itu. Kalau emang bisa dibentuk bagaimana caranya, kalau emang dibentuk oleh top manager bagaimana prosesnya, kalau emang tidak kegiatan itu bagaimana budaya itu terbentuk dari kegiatan itu. Oke. Mungkin bisa memahami pertanyaan saya, Bu? Bisa. Ya mungkin. Itu dari kelompok saya, Bu. Ya. Atau teman dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin. Dari pertanyaannya dari Mas Taiwan tadi, siapa namanya tadi? Didik. Mas Didi. Mas Didi ya. Boleh saya tanggepin Bu ya? Boleh. Karena pertanyaannya sangat bagus ya Bu. Karena kalau saya baca-baca dari beberapa literasi bahkan di modul sendiri sebenarnya apakah budaya organisasi itu terbentuk oleh apakah direncanakan atau memang mengalir sendiri gitu kan ya. Nah, sebenarnya Pak sebenarnya gini sebenarnya para ahli sih ada silang pendapat ya, tapi secara umum itu namanya budaya ya. Budaya itu budaya itu terbentuk sendiri apa karena ada yang bentuk? Sama kayak misalnya kayak budaya kalau kayak budaya misalnya budaya menghormati ke orang yang lebih tua gitu kan. Atau yang muda yang tua harus menghargai yang lebih muda, itu kan budaya ya. Jadi kalau saya lihat nih, saya simpulkan gitu kan. Jadi budaya itu emang kombinasi gabungan antara yang dibentuk tapi seiring berjalannya waktu itu akan berkembang dengan sendirinya. Contoh misalnya kalau di budaya perusahaan ya, ini berbicara budaya perusahaan. Misalnya budaya administrasi, contoh sangat sederhana aja, budaya administrasi surat menyurat misalnya. Ini contoh sederhana. Perusahaan A misalnya mengatakan, oh kalau kamu terima surat harus dimasukkan ke buku dulu, harus dirapikan sesuai tanggal, tahun yang lebih lama ditaruh di atas, yang makin muda makin bawah gitu kan. Ada juga perusahaan yang tidak seperti itu gitu kan. Jadi
bisa juga budaya ini karena emang ada instruksi dari ada instruksi dari atasan, oh kamu kalau melakukan arsip harus begini bla 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 gitu kan. Tapi ada juga emang kesadaran dari karyawan sendiri karena kebutuhan kerja kan? Atau emang kombinasi dari itu. Artinya apa? Artinya emang budaya, namanya budaya ya, ini kalau pendapat saya sih emang budaya itu emang mixing ya antara dibentuk dan berkembang dengan sendiri berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Karena kan budaya itu lebih kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan terus menerus sehingga dianggap sebagai nilai-nilai, itu kan budaya. Jadi nah, kebiasaan ini kan bisa jadi karena ada instruksi dari atasan sehingga menjadi kebiasaan, atau emang karena kebiasaan itu emang timbul ya karena karena dari lingkungan gitu, dari kesadaran masing-masing individu sehingga menimbulkan suatu kebiasaan yang kemudian kebiasaan itu menjadi terus-menerus dilakukan terus-menerus dan menjadi nilai-nilai dan akhirnya menjadi budaya. Gitu. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi mungkin yang menanggapi sebelum saya tanggapi? Oke, di slide ini sudah jelas ya, dikatakan budaya organisasi itu berfungsi untuk membedakan atau mencirikan satu organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya. Artinya apa? Artinya di setiap organisasi itu mempunyai budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Artinya apa? Artinya si organisasi sendiri yang membuat budaya tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari organisasi A dan organisasi B melalui si budaya-budaya atau aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tujuannya apa? Nah, penggunaan budaya organisasi ini sendiri dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Bisa kita lihat ya, biasanya startup atau perusahaan startup itu lebih fleksibel budayanya, kayak misalnya di pekerjaan kita lihat ya, mereka juga pakaian lebih santai, juga misalnya lingkungan kantornya juga lebih santai, bisa minum kopi. Terus juga kita bisa lihat ya, kalau perusahaan startup itu dia lebih ke ruang kerjanya juga lebih seperti dibuat sekreatif mungkin. Kenapa? Karena perusahaan startup itu kan dia lebih ke ide-ide yang kreatif. Jadi ketika misalnya ruangan kerjanya dibuat sangat kondusif, sangat nyaman, jadi ide-ide itu sendiri pun bisa cepat muncul, tidak bosan seperti itu. Nah, beda dengan budaya perusahaan tradisional yang memang dirancang sedemikian rupa, memang berfokusnya memang ke dokumen-dokumen atau memang ke urusan dengan klien, manufaktur. Biasanya tradisional itu lebih ke perusahaan manufaktur ya kebanyakan. Nah, itu beda. Itu kenapa misalnya dibuat seperti itu, untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi perusahaan mempunyai ciri-ciri masing-masing atau budaya yang berbeda-beda begitu. Nah, tujuannya apa lagi? Nah, ini juga bertujuan untuk membangun loyalitas atau kesetiaan karyawan pada organisasi. Makanya kadang kita ada lihat ya, organisasi yang menerapkan sebelum masuk kerja mereka buat senam pagi dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya di tempat saya bekerja itu, setiap perusahaan itu harus bersih-bersih dulu seperti itu. Jadi setiap perusahaan memang ada bersih-bersihnya dulu. Mereka tidak merekrut cleaning service untuk bersih-bersih begitu. Jadi karyawannya sendiri yang dibuat untuk membersihkan lingkungan kerja seperti itu. Nah, itu ada tujuan-tujuannya mengapa si bos-bos atau perusahaan-perusahaan itu menerapkan hal seperti itu, budaya-budaya seperti itu di lingkungan kerja. Oke, sudah terjawab ya. Ada lagi atau kelompok 4 mau menjawab pertanyaan dari Slamet? Tadi pertanyaan Slamet Itu ya Bu ya. ya. Diagram
Pareto ini merupakan suatu gambaran yang mengumpulkan klarifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi. Oke. Kalau dari teori ini itu mengurutkan permasalahan-permasalahan yang lebih urgent dulu, yang maksudnya permasalahan yang lebih penting dari tingkatannya, Bu. Dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Katakan kerusakan yang mesin pertama yang rusak 50%, mesin yang kedua 30%, yang ketiga dan seterusnya itu mungkin 10-20. Itu yang diutamakan itu yang dari pertama dulu, yang 50% kerusakannya itu yang harus diperbaiki untuk menunjang produksi selanjutnya. Jadi kalau mesin yang pertama katakan rusak 50% tapi tidak dibetulkan atau tidak dibenerin, mungkin akan mengganggu proses selanjutnya. Jadi harus dikualifikasi dulu, maksudnya dibenerin yang dari tingkat yang tertinggi dulu rankingnya. Mungkin kayak gitu. Oke. Bagaimana kelompok 4? Saya boleh menambahkan, Bu, maksudnya menambahkan pertanyaan. Oh, Didik ya? Boleh, Didik, boleh. Misalkan dari penjelasan Mas siapa tadi? Selamat. Bukan yang menjelaskan, menjawab tadi. Ya, Mas Kustoro, sorry. Ya. Kustoro. Misalkan mesin itu rusaknya 50%, 30%, dan 20%. Ya. Apa nggak lebih efektif yang kerusakannya lebih kecil diperbaiki dulu supaya menunjang produksi gitu? Gini Mas, kalau dari menurut teori sini kan kita dari ranking yang tertinggi. Jadi kalau kerusakannya 10%, 20% itu mungkin masih bisa berproduksi, cuma kurang maksimal mungkin. Tapi kalau yang 50% kerusakannya mungkin itu udah katakan dari harusnya outputnya 10 kilo atau berapa, itu pengeluarannya paling setengahnya. Itu jadi harus cepat-cepat dibetulin karena harus menunjang membantu mesin-mesin yang lainnya. Mungkin kayak gitu Mas. Mungkin dari Mas Torot itu secara konteks lah. Maksudnya kalau konteks itu mestinya berhubungan, mungkin yang rusaknya lebih banyak harus diperbaiki, soalnya harus ada mesin berikutnya yang tidak berpengaruh. Kalau mungkin konteksnya mesinnya itu terpisah satu, mungkin lebih efektif dari segi pembiayaan yang lebih kecil dulu yang diperbaiki. Ya kalau secara konteks di lapangan mungkin iya Mas. Jadi kalau dari konteks lapangan pastinya itu membetulinya dari yang kerusakannya paling ringan. Untuk menunjang paling ringan seperti ini. Kalau rusaknya yang lebih besar kan mungkin biaya dan waktunya juga lebih lama. Lebih besar, lebih lama juga. Nah, secara konteks lapangannya. Tapi kalau di teori kan ya gini. Halo. Mungkin kayak gitu Mas, sepengetahuan saya. Siap. Kita sama-sama belajar, Mas. Iya. Sama. Saling masukin aja. Iya. Ya, bagus sekali Kustoro. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 4? Jangan dikurangi ya. Ditambahkan boleh. Oke. Tidak ada yang mau menambahkan. Sebenarnya di buku sudah jelas ya. Ini dijelaskan diagram-diagramnya tadi, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, biasanya diagram-diagram ini
memang ini agak sulit dimengerti ketika kita misalnya mau melakukan penelitian. Data-data yang kita dapat ini bisa kita masukkan ke data statistik. Biasanya menggunakan apa untuk mendapatkan diagram-diagram ini tadi? Bisa menggunakan SPSS atau Stata atau R atau apapun alat statistik lainnya yang bisa digunakan untuk mengetahui hasilnya ini, seperti itu. Kalau biasanya dalam penelitian kita kan biasanya kalau S1 kan biasanya ada buat, kalau enggak flowchart ataupun brainstorming, atau pasti kita ada buat lah ya, ada buat untuk kualitatifnya atau kuantitatifnya kita pasti bikin. Tapi biasanya tidak semua diagram atau chart-chart ini dipakai di dalam penelitian kita. Biasanya ya yang sering kita buat itu flowchart, kalau enggak yang X dan Y. Tadi X dan Y itu scatter ya, hubungan X dan Y scatter, histogram, terus cause and effect. Itu biasanya yang sering-sering dipakai. Pareto diagram ini. Tetapi Pareto diagram ini lebih kompleks ya. Misalnya kayak yang dibilang si Kustoro tadi. Jika memang ada yang 10, 30, 50, 80 gitu. Kenapa di kerusakan 10% dulu ini yang dibuat diketahui penyebabnya? Karena lebih sedikit ya. Lebih sedikit kita tahu penyebabnya 10%, kita bisa tahu yang ini dulu kita perbaiki, baru ke 30, ke 50, ke 80. Nah, 50 ini lagi kita teliti lagi, begitu. Apalagi sih kita bedah lagi, karena dia udah banyak ya, apalagi 80%, udah lebih dari setengahnya kerusakannya gitu. Jadi 50% ini kita teliti lagi, apalagi. Nah, itu biasanya dia pakai, mana lewat, yang kayak pesawat-pesawat itu loh, apa tuh, lewat lagi dari buku. Bentar tadi apa namanya itu, di buku itu bahan bakar, sebab akibat. Nah, sebab akibat, dia pakai diagram sebab akibat. Yang 50% kerusakan ini kita bedah lagi sebab akibatnya apa, baru 80% kita bedah lagi, seperti itu. Sebab akibatnya apa, kita teliti lagi. Makanya tadi si Kustoro menjelaskan yang dari 10% dulu gitu. Tapi jika misalnya peneliti mau langsung 50 atau 80 sebenarnya tidak ada masalah ya, karena si Pareto tadi ini dia bisa lebih diteliti lagi tergantung dari si penelitinya. Ada juga yang peneliti cuman mau, misalnya ya dia cuman mau lihat hasilnya aja, kerusakannya berapa persen. Ada yang cuman dia mau melihat kerusakannya berapa persen dan mau hanya mengetahui kerusakannya di mana saja. Jadi hanya sampai Pareto diagram aja, seperti itu. Tapi kalau mau lihat lagi sebab akibatnya bisa pakai diagram sebab akibat. Tadi ada contohnya di buku yang dia kayak pesawat itu. Nah, itu. Oke, nanti misalnya biasanya ada di pelajaran statistik sih, lebih dibedah lagi, lebih dijelaskan lagi gimana-gimananya, seperti itu. Atau kalau mau ada lanjut S2 biasanya lebih kompleks lagi, biasanya akan dibuat itu. Ya, siapa tahu ada yang sangat tertarik gitu ya, tertantang dengan data-data statistik seperti ini, mengolah data statistik. Ya, Mas Didik mungkin. Saya Mas Didik berminat pastinya itu. Ya. Bisa nanti lanjut S2 lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini lebih ke teori-teori ya kalau di modul 5 sama modul 6 ini. Prakteknya sama lapangan itu jauh kalau di teori-teori kayak itu. Iya, kadang memang seperti yang saya katakan, kita kan teori itu seperti mengarahkan, tetapi pada prakteknya kan banyak kejadian-kejadian yang memang nggak bisa kita kontrol kan, kita tidak bisa prediksi gimana-gimana. Jadi lebih ke problem solving kita gimana di lapangan, seperti itu. Seperti saya kan menggunakan scatter ya, scatter sama histogram, pakai R sama SPSS. Nah, di lapangan itu ketika saya mengambil data itu dari
dari data stream yang ada di perusahaan Jepang. Data stream saya ambil perusahaan Jepang itu lebih dari 50.000 data. Ketika saya ambil 50.000 data itu ternyata hasilnya negatif semua. Jadi dia dari positif 50.000 ke negatif 50.000, itu sangat-sangat jauh kan, sangat jauh. Terus habis itu yang dilakukan apa begitu, karena kita lihat kerusakannya ada 80%, ada minus 80%, pakai paretogram diagram misalnya seperti itu. Nah, kita bedah lagi, ternyata si datanya ini, data yang kita ambil dari database, ternyata ada terjadi kesalahan, entah itu terjadi kesalahan oleh oknum ataupun sistem yang tidak disengaja. Itu bagaimana kita 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 bikin lagi, kita hapus lagi. Nah, itu ada lagi tuh caranya untuk menghapus itu, pakai 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 statistik lagi, menghapus itu, seperti itu, pakai cara lagi menghapus yang misalnya kita cari error datanya, kita buat itu error data ada di SPSS, kita cari error data yang membuat si data ini jadi minus 80 ke positif 80 siapa, kita bikin lagi error datanya, kita ketahui lah itu error datanya. Nah, ternyata masih error, kita bikin lagi siapa lagi gitu, kayak sebab akibatnya kita telusuri seperti itu. Jadi kadang makanya di penelitian itu banyak diambil cara-caranya yang nggak cuman kayak histogram atau tadi flowchart, bisa banyak itu karena misalnya di peto di apa tadi yang pertanyaannya, di diagram Pareto diagramnya kita masih kurang jelas ini apa, kita bikin lagi scatter diagram, kita bikin lagi apanya sebab akibatnya. Nah, itu makanya kadang banyak banget ya diagram atau flowchart atau chart di penelitian jurnal-jurnal seperti itu. Oke. Sampai di sini. Nanti kalian kalau melanjutkan lagi S2 pasti akan lebih membahas ini lagi. Statistiknya bagaimana? Sangat menarik tapi sangat bikin pusing juga ya kalau berbicara statistik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saya boleh bertanya lagi? Ini siapa? Kustoro ya? Kustoro boleh? Bukan, Bu. Bukan Didik. Oh, Didik. lagi, Bu. Didik lagi. Didik boleh. Soalnya banyak banget yang, soalnya kan memang saya tertarik antara bisnis dan manajemen tuh, Bu. Ini mungkin di luar materi, Bu, tapi sangat mengganjal di pikiran saya gitu. Kan ada beberapa contoh kasus seperti Nokia dan Android, itu kan dulu bagaimana Nokia sebagai superpower akhirnya jatuh karena apa, sombongannya ya mungkin gitulah. Dan sekarang mungkin kasus yang terbaru itu antara Toyota dan Tesla, Bu. Mungkin apakah mungkin sedangkan Toyota sendiri itu sudah 80 tahun lebih lah berdiri dan terbukti menjadi organisasi yang besar dengan perencanaan yang matang. Dan dalam informasi yang saya dapat itu Tesla itu berantakan banyak untuk manajemen di produksinya itu banyak banget masalah. Toyota itu bisa memproduksi sekitar sekian juta mobil satu tahun itu tanpa masalah, sedangkan Tesla itu hanya sekitar 25.000 mobil tapi masalahnya banyak banget. Tapi yang saya soroti di sini itu Tesla itu sekarang sebuah perusahaan dengan nilai valuasi nomor 1 di dunia gitu. Apakah mungkin nanti Toyota Way ini menjadi tidak relevan lagi dengan kedepannya, atau mungkin Tesla Way ini yang akan menjadi bentuk baru dari sebuah bisnis dan manajemen di bisnis itu terus. Oke. Apakah akan terulang lagi antara David dan Goliath? Goliath yang berbadan besar itu dikalahkan oleh David yang kecil. Gitu. Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Didik.
Siap, Bu. Oke, ini kenapa? Ini kenapa ya, dari sejak pertanyaan Rohma minggu lalu atau 2 minggu lalu, kalau 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, Rohma bertanya, Bu, saya ingat sekali ya, Rohma bertanya, Bu, jika Iya. teori-teori yang ada di buku ini nantinya akan saya terapkan, saya aplikasikan di kehidupan nyata, apakah ada jaminan bisnis saya akan berhasil? Apakah ada jaminan bisnis saya berkembang? Seperti itu, sama kurang lebih pertanyaannya. Apakah si Tesla ini yang manajemennya masih masih belum settle ya, masih berantakan tadi istilahnya begitu, bisa mengalahkan si Toyota begitu ya. Kita di sini ya, ngejudge, oh tidak bisa, oh bisa kok gitu. Jadi bisnis itu kita nggak bisa prediksi bisnis itu akan besar atau tidak, atau akan sebesar apa bisnis ini begitu, karena seiring berjalannya waktu itu kan banyak sekali tantangan, banyak sekali problem-problem, masalah-masalah begitu yang akan kita hadapi, dan belum tentu juga kita tidak bisa mengalahkannya begitu kan, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya sebenarnya begitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Didik, ketika si Tesla ini yang memang manajemennya masih masih settle gitu, masih berjuang, apakah nantinya si Tesla bisa mengalahkan Toyota? Kenapa nggak bisa gitu? Kenapa nggak bisa? Sekarang gini, kita dulu misalnya si Tesla terus berjuang terus apa, kenapa enggak Tesla bisa mengalahkan Toyota begitu di beberapa tahun kemudian, dan bisa jadi juga Toyota tetap bertahan begitu, dia bisa inovasi-inovasi, kenapa enggak, kita enggak bisa langsung bilang enggak atau bisa gitu ya, kita lihat lagi. Tapi intinya begini, dulu ya, saya ini belajar waktu S1, dosen saya pernah bilang, siapa yang menyangka gitu, air mineral yang bisa kita dapatkan di rumah gitu, yang bisa kita masak, itu diperjualbelikan. Dulu si penemunya itu dulunya sangat ditertawakan oleh orang. Kenapa sih kamu jual air mineral yang dinamakan Aqua dulu ya? Sekarang air mineral sorry, kita mau beli misalnya mereknya Ades atau Cleo, kita tetap bilang Aqua kan? Beli Aqua dikasihnya Ades kalau di Indo ya, kalau di Indonesia beli Aqua dikasihnya Ades. Sebegitu kuatnya brainstorming apa ya, brandingnya si Aqua ini gitu, padahal dulu coba iya sempat ditolak. Ya mungkin kayak ini, Bu, mungkin kan gini, kan ada satu referensi, ada ya satu informasi gitu yang dari pimpinan tertinggi Toyota saat ini ya, siapa ya, Shichiro Toyoda kayaknya, itu menganalogikan seperti Toyota itu sebuah restoran dengan banyak menu, dengan banyak resep, dengan jutaan pelanggan, dan mempunyai banyak restoran. Sedangkan Tesla itu cuma seorang chef dengan satu resep dan berusaha menjual resep itu. Apa maksudnya, dari sini saya melihat itu Toyota seperti meremehkan, sedangkan dari perkembangan yang terjadi itu di Eropa sendiri 2025 atau 2020 itu sudah menghentikan untuk produksi mobil konvensional yang berbahan bakar minyak, maksudnya gitu. Apakah nggak terlalu naif seperti pimpinan dari Toyota ini untuk mengatakan begitu, sedangkan perubahan yang besar itu sudah di depan mata gitu? Ya, saya tidak berani berkomentar ya pendapatnya dia, karena secara teori ya, mungkin apakah bagaimana kita menyikapi ini ya, kita kalau masuk manajemen dan bisnis itu pasti arahnya kan ingin membuat sebuah bisnis dan mengatur manajemennya. Kan kita harus punya insting kayak gitu, Bu, supaya kita juga nggak tenggelam dengan bisnis kita gitu. Iya. Atau boleh saya masuk kali, Bu? Iya. Iya, boleh, silakan. Mas Slamet, sebaliknya Kita berbagi pikiran, Mas Lam. Ya, kita ini aja ya.
diskusi sharing. lepas saja ya, karena ini kan lebih ke namanya aja kan pengantar bisnis ya. Jadi kita berbicara lepas mengenai bisnis gitu kan. Sebenarnya gini, sebenarnya kebangkitan Tesla atau kemunculan Tesla ini sangat menarik ya, karena dia menawarkan produk mobil Tanpa bahan bakar. pakai baterai. tanpa Ya yang pasti itu ramah lingkungan ya kan, walaupun masih banyak pertanyaan juga, karena kan produksi baterai itu kan juga ada bahan kimia dan segala macam. Oke, tapi ini dibanding dengan energi yang tidak bisa diperbarui seperti bensin, Energi terbarukan. Oke. kan Tesla pasti menawarkan yang lebih baik gitu kan. Cuman apa namanya, kita juga perlu melihat bahwa Toyota pun sekarang sudah mencoba untuk memproduksi mobil yang sama gitu kan. Jadi oke, mungkin selain ini sebelum Toyota gini, walaupun produknya Toyota yang apa namanya mobil pakai baterai ini belum keluar, tapi investasi di mobil berbaterai ini Toyota sudah gede ya. Selain Honda, Toyota juga udah menginvestasikan berapa juta dolar gitu kan. Kemudian kita jangan lupa juga bahwa Toyota juga punya produk hybrid, ya kan? Produk hybrid itu juga ramah lingkungan karena itu berbahan apa namanya dasar listrik kan. Jadi kalau kita membandingkan apakah Toyota nanti bisa dikalahkan dengan Tesla, mungkin kayak gini. Kalau dari sisi mobil baterai, jawabannya bisa iya, atau juga bisa tidak. Nah, karena emang spesifikasi Tesla ada di mobil berbaterai. Tapi kalau secara keseluruhan, karena apa namanya ya, verifikasi produknya Toyota Toyota itu kan banyak. Ada secara garis besar kan ada 3 nih. Jadi ada mobil konvensional yang menggunakan BBM, ada yang sekarang udah yang kedua adalah mobil hybrid, jadi pakai listrik gitu kan, dan sekarang sudah mulai banyak digunakan kan, termasuk di Saudi juga sudah banyak yang menggunakan hybrid dengan harga yang tidak jauh beda dengan yang pakai BBM. Kemudian kan Toyota juga sekarang mengembangkan mobil yang berbaterai gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau memang pertanyaannya apakah di produk mobil berbaterai Tesla akan menggilas Toyota, bisa jadi karena kan emang Tesla spesialisasinya di mobil berbaterai. Nah, tapi kalau di hybrid kayaknya Tesla masih belum ini, masih produknya Tesla bukan. Jadi kalau menurut saya sih sampai sekarang ya dengan indikasi yang ada, saya rasa Toyota masih akan menjadi perusahaan otomotif dunia yang sangat diperhitungkan ya, dan saya rasa masih ini ya, masih akan terus ya. Walaupun gini, seperti yang Mas Didit bilang tadi bahwa di Eropa itu sudah menghentikan melarang operasinya penggunaan mobil BBM. Tapi jangan lupa bahwa masyarakat Eropa tuh hanya berapa persen sih dari dunia. Sekarang ini pengguna ini dibanding pengguna di Eropa, pengguna di Asia yang penduduknya apalagi India ya, atau Indonesia, Pakistan dan Afrika, itu pengguna mobil konvensional masih jauh lebih ini ya, masih jauh lebih tinggi. Pastinya mungkin saya menyewa sedikit ya. Yang saya titik beratkan itu Toyota sendiri pernah membeli saham Tesla, sedangkan mungkin karena perbedaan pendapat antara Toyota yang dengan perencanaan yang sangat matang dan bebas kesalahan dan
Tesla yang berantakan dan banyak masalah, itu Toyota menjual sahamnya dan memutuskan untuk memisahkan diri dari Tesla. Itu kan. Sedangkan dari mobil konvensional sendiri mungkin fokusnya kan apa itu kayak akselerasi, kenyamanan, kemewahan, dan sedangkan mobil listrik sendiri sangat berbeda gitu loh. Mobil listrik itu bukan sekedar generator dimasukkan mobil bisa jalan. Tesla sendiri mempunyai banyak banget program fitur-fitur yang menunjang seperti layaknya HP di dalam sebuah mobil gitu. Itu yang mungkin nggak bisa dikejar sama Toyota. Jadi apakah perubahan ini seperti Nokia yang meremehkan Android operating system karena Symbian-nya merasa program Symbian-nya itu sudah yang paling bagus, sedangkan Android itu baru muncul. Sedangkan sekarang dengan bukti yang sekarang, Android itu menguasai pasar bersama dengan iOS, Apple itu iPhone operating system iOS. Oke. Jadi apa mungkin gitu loh, di suatu saat nanti mungkin 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, Toyota ini bernasib sama dengan Nokia gitu. Dengan cara mengajukan perkembangan yang sudah dapat dilihat di depan mata. Oke. Perbandingannya ya gimana Bu? Saya mau menambahkan ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalaupun misalnya bisa, itu tidak mudah dan tidak dalam waktu dekat. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, Toyota itu sudah perusahaan besar. Tadi dianalogikan dengan restoran, restoran banyak menunya. Nah, kita tahu ya, kalau restoran banyak menunya, artinya target pasarnya itu pun sudah merakyat. Dengan kata lain, dari rakyat kecil ke rakyat besar itu sudah menikmati menunya. Sedangkan Tesla, kita tahu ya, target pasarnya pun udah pasti tidak rakyat biasa, karena rakyat biasa seperti kita contohkan Indonesia mau bikin kebiasaan baru, sedangkan orang tua aja gitu ya, seperti orang tua saya misalnya contohnya belajar untuk memakai Android aja itu susah gitu, apalagi kita mengajarkan untuk teknologi-teknologi yang memang baru dan memang butuh sosialisasi gitu ya. Dan di Indonesia sendiri pun misalnya kita lihat ya, di beberapa negara itu perubahan tidak mudah. Kita pemerintah bikin peraturan baru aja gitu, kita sulit untuk beradaptasi gitu. Apalagi memang dengan mobil ini gitu, banyak nanti pasti masyarakat yang berpikir ribet pun bagus yang mobil manual aja, bagus mobil yang biasa-biasa aja gitu. Banyak pasti yang seperti itu begitu. Dari segi target pasar aja pun sudah berbeda si Toyota sama si Tesla ini. Target pasarnya sudah berbeda ya. Nah, bisa tidak? Saya yakin ya, bisa atau tidaknya ini akan terjawab seiring berjalannya waktu. Bisa jadi bisa 30-50 tahun ke depan begitu, si Tesla ini akan menjadi perusahaan yang bisa menghit si Toyota gitu, mengalahkan si Toyota, bisa jadi besar seperti Android seperti itu, mengalahkan Toyota, dengan syarat si Tesla itu terus berinovasi, produknya juga lebih ke masyarakat, lebih ke down to earth ya, maksudnya dia sosialisasi ke masyarakat. Sementara seperti yang dijelaskan Selamat itu ya, Eropa itu penduduknya sangat sedikit. Kalau dia masuk ke Cina itu sepertiga penduduk bumi ya, penduduk Cina. Jadi kalau dia masuk ke Cina itu udah sepertiga penduduk bumi udah dibenangkan oleh Tesla gitu. Kalau dia bisa masuk ke Cina gitu. Sementara Cina ini ya kita tahu ya, dia produknya lebih berkonsumsi ke Toyota juga gitu ya. Terus kalau si Toyota sendiri juga tidak mau untuk dikalahkan gitu, tetap masih mau dia berkuasa di bidang otomotif, ya dia inovasi, dia menurunkan ego, dia lihat kelebihan, keunggulan dari Tesla atau dari perusahaan pesaing apa, terus dia semakin berkembang lagi. Saya yakin sih
dan percaya. Karena pemimpinnya si Jiro tadi mengatakan dia menganalogikan dengan si restoran, artinya apa? Artinya dia tahu gitu. Dia tahu kekuatan pasarnya di mana, dia tahu kelemahan pasarnya di mana. Sehingga ketika dia menganalogikan itu ibaratkan restoran yang sudah banyak menunya dan restoran yang sudah menyebar di berbagai dunia, dan dia yakin itu tidak mudah dikalahkan karena dia sudah punya kuncinya untuk dia tetap bertahan seperti itu. Jadi balik lagi kita lihat, we will see gitu, kita akan lihat ini perusahaan berdua akan bagaimana begitu. Sama seperti Cina ya, Cina sekarang udah ekonomi kedua gitu ya setelah Amerika. Kita nggak akan bisa percaya Cina bisa seperti sekarang jika kita melihat 100 tahun ke belakang, karena dulu Cina itu jangankan apa ya, dia itu sangat menutup diri dengan dunia gitu, tapi setelah berapa abad dia akhirnya setelah dinasti Yang atau dinasti apa yang ikut setelah dia membuka ekonominya ke dunia gitu kayak pasar bebas gitu, akhirnya dari dinasti saya lupa dinasti apa terus dari ekonomi dinasti itu ya berkembang terus begitu. Jadi ya bisa jadi 100 tahun kemudian, bisa jadi 20-30, kita nggak bisa tahu gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Kita akan lihat perkembangannya sama-sama. Terus sekarang sudah jam 1:07 atau 12:07 di WIB. Oke. Masih bisa dilanjut Bu ini, Mbak? Nggak bisa dilanjut ya. Atau kalian ada mau ditanya nggak apa-apa. Ini nanti kalau ada yang mau ditanya kita pending karena kita minggu depan itu libur. Oh iya. Jadi bisa dijadiin untuk Asik libur. Ya, jadi untuk maksudnya saya lagi kan menarik Bu. Maksudnya menarik dan membuka wawasan. Betul. ya Supaya kita itu Kalau yang nggak- kita pelajari. Kalau nggak luangkannya aja buat waktu tersendiri gitu Mas lewat Zoom gitu kan, jadi lebih enak karena gini berbicara bisnis itu emang sangat ini ya sangat luas. Kita menarik karena selalu harus berinovasi, harus selalu updating gitu kan, biar terus eksis ya, apalagi teman-teman yang ambil jurusan manajemen ya. Saya sih bukan manajemen ya, akuntansi saya. Jadi manajemen itu kan harus berinovasi, harus terus menggali ya. Kalau akuntansi ya tukang catat doang, kurang lebih. Punya duit banyak itu berarti Mas. Kan karyawan tuh Mas, waktu ini kok cuma tukang catat kok, akuntan cuma tukang catat. Nggak pegang duit tapi ya. Yang penting duitnya banyak, ngitung aja. Amin. Duitnya nggak kelihatan. Oke. Jadi Beri. ya, siapa yang mau bertanya tadi? Siapa yang mau bertanya? Nggak ada. Oh, nggak ada yang mau bertanya. Oke. Jadi ini masih kelihatan nggak slide-nya? Masih lama Bu. Oh, masih 5 menit lagi. Oh, masih lama. Tugas lagi Bu. Ya, tugas 2. Iya. Oke, tugas 2 ini saya tidak tahu ya ini halamannya benar apa tidak, tapi kalian lihat yang latihan karena ini saya lihat yang dari PDF bukan dari buku. Ini berdasarkan PDF, paling beda 1 halaman gitu. Jadi ini dikumpul itu tadinya kan tanggal 16 Mei, tapi saya baru lihat pengumuman itu tadi malam. Jadi ini dikumpul tanggal 23 Mei. Kita ketemu 2 minggu lagi. Oke, jadi ini dikumpul paling lama 23 Mei. Jika ada yang mengumpul selama seminggu atau 16 Mei sampai tanggal 16 Mei, akan saya kasih nilai tambahan.
Tapi Siap. tapi jika dia mengumpulkan sampai tanggal 23 Mei tidak ada nilai tambahan, tidak ada nilai pengurangan, tetapi jika dia mengumpul di atas tanggal 23 Mei akan ada nilai pengurangan. Oke. Begitu. Siap. Oke, terus itu sebenarnya cuma nyalin aja itu ya. ya cuma nyalin aja ya. Saya lihat ya kalian salinannya itu asal-asal salin atau tidak. Ya nyalin yang benar lah, Iya, tambahin ya Bu ya, ada kurangin ya. Iya. Terus yang ini kita minggu depan 2 minggu lagi 2 minggu lagi. Siapa yang tidak kenal KFC dan McDonald? Siapa sangka KFC yang dulunya perusahaan kecil sekarang bisa nomor 2 setelah McDonald. Apa sih yang membuat si KFC ini dari tahun 1952 hingga sekarang sampai bertahan? Dulu KFC dikelola oleh Sanders, sekarang dikelola oleh Yum Brands. Jadi, apa yang membuat KFC ini ketagihan sehingga dapat bertahan hingga sampai saat ini? Dia mempunyai outlet lebih dari 22.000 di lebih dari 132 negara. Oke. Dan semua orang di sini pasti tahu kan yang di web sekarang ini saat ini yang hadir pasti pernah lah makan KFC kan. Oke. Ah? Ini diskusi ada di diskusi 5. Ini ada di diskusi. Oke, kita akan bahas ini. Ya, kita akan bahas ini 2 minggu lagi. Jadi ini 2 minggu lagi. Kalian Riri siap jawaban yang banyak banget loh Bu. Mungkin dari teman-teman banyak pertanyaan nanti. Pertanyaannya pasti banyaknya. Iya, haruslah Bu Riri biar pusing dikit. Iya betul. Kita yang pusing. Kita terus pusing ini. Iya kan ini mengasah berpikir. Oke, jadi Tapi ini terlalu ini Bu, overhead. Oke. Enggak lah, ini gampang kan, tinggal cari artikel-artikel, terus dibaca, terus ditambah-tambahin, gampang lah ini. Didiskusikan nanti minggu depan ya, 2 minggu lagi kita diskusi mengenai ini. Jadi kita akan belajar bisnisnya si Sanders, si Yum Brands ini, sehingga membuat KFC bertahan sampai sekarang. Nah, 3 minggu lagi kita akan membahas mengenai bagaimana Jack Ma membangun perusahaannya sehingga Alibaba sampai saat ini. Jadi kita akan belajar bisnismen satu persatu tiap minggu sampai minggu ke-8. Oke? Karena setiap orang beda-beda caranya. Oke? Tadi ada yang mau bertanya tadi? Silakan. Biar saya ada PR-nya. Tadi kan kalian mau buat saya pusing. Yang mau buat saya pusing tadi siapa? Silakan pertanyaannya. Siapa ya? Tuh kan nggak ada kan? Makanya saya yang bertanya. Bu, buat minggu depan aja Bu. Oke. Itu hadir sebenarnya, tapi nggak kedengaran suaranya lagi nggak enak Bu. Siapa? Mas Nana. Sudian. Oke, Nana. Bukan Bu. Oke. Jadi tidak ada ya pertanyaan dari kalian. Buat minggu depan aja. Kenapa Nak? Oke, 2 minggu lagi ya. Jadi terima kasih untuk hari ini dan 2 minggu lagi jangan lupa dan diskusi 5-nya dikerjain. Nanti kita bahas diskusi 4 sama diskusi 5-nya 2 minggu lagi. Sebelumnya kita mau kalau dituntun itu diskusinya kalau nggak dikerjain itu gimana Bu? Oh, nggak apa-apa, nggak ada pengurangan nilai memang, tapi itu nanti akan ada penambahan nilai bagi saya. Itu berarti dari semua tuntun apa cuma dari tuntun itu aja ya? Dari Kira-kira gitu. Dari saya saja. Memang seperti itu sistemnya, tapi kalau misalnya seperti matematika ekonomi kan tidak ada kan diskusinya. Berarti beliau ada cara sendiri gitu.
Karena di diskusi kadang kan saya nggak bisa bertanya gara-gara waktunya sempit kan. Kalian yang bertanya kan, saya yang jawab. Nah, kalau saya yang bertanya kan nanti kelamaan gitu. Jadi saya bertanya di forum diskusi yang ada di LMS, biasanya seperti itu. Nah, oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Saya mau tanya Bu, Ya, boleh. Ibu muslim atau non muslim? Non-muslim. Saya pikir dia mau nanya apa, Didik. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin loh Bu. Kalau non muslim ya berarti buat teman-teman aja. Ya. Kan minggu depan kita nggak lebaran. Ya, yang bagi Tapi kan nanti kita bisa ketemu Mas Didi. Ya kita ajak. Kita ketemu. Saya Bu Lilis sih ketemu Bu Lilis. Bu Lilis diajak aja.